Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murdin waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena Allah SWT kita bisa bersilaturahim dalam rangka rembuk santai. Yang kedua, sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Hari Purnomo selaku tamu dari Singosari. Terima kasih Pak Rawipun. Semoga awal ini menjadi awal yang baik. Dan juga kepada pengurus KRW-an Bapak Saiful selaku sekretaris dan Bapak Arno selaku bendahara. Semoga pertemuan ini membawa hikmah manfaat demi perkembangan Kampung Biru Arema atau M12. Dalam hal ini kami selaku perwakilan RW menginginkan memang kampung kami ini sedang berbenah. Ya, mulai diadakannya kampung tematik ini, ya dianggap berat, dianggap ringan-ringan, tapi kita tanggung jawab bersama. Di antara kami memang berusaha semaksimal mungkin mencari solusi-solusi dalam hal perbaikan. Alhamdulillah dengan adanya jenengan bisa membawa yang lebih baik. Tadi juga saya menerima telepon jenengan, ada WA dari Pak siapa, akhirnya setelah buka jenengan telepon. Ya. Alhamdulillah saya dari atas tadi. Banyak bicaraan tadi mengenai rencana rumah YouTube. Ya. Memang kalau dirasa sini masih kurang. Dulu masih ada, tapi yang ngelola itu anak Karang Taruna. Kalau anak Karang Taruna itu sudah mendapat pekerjaan yang selama ini dirancang untuk perkembangan Kampung Biru atau yang berantas terbengkalai. Mungkin kalau ada yang mewadahi kampung kami, syukur-syukur bisa berkembang yang lebih luas. Monggo Pak Hari Purnomo mungkin bisa memberi masukan tentang kampung kami sehingga bisa bersaing yang sehat dengan kampung-kampung tematik yang lain dan bisa berkolaborasi. Terima kasih Pak. Monggo. Terima kasih Pak RW. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya silaturahim ke sini diterima Pak RW. Bahkan Pak RW alhamdulillah juga responnya luar biasa, bahkan tempat mengundang Pak Saiful sebagai sekretaris RW maupun Pak Arno sebagai bendahara RW ya. Jadi kunjungan saya ke sini tadi saya merasa tersanjung. Waduh setekak kabeh. Perkenalkan nama saya Pak Hari Purnomo Pak ya. Jadi saya bersilaturahim ke sini tadi semata-mata saya hanya ingin sumbangsih Pak ya, sumbangsih pemikiran ya. Saya punya sedikit ilmu tentang media sosial. Saya melihat Kampung Biru Arema ini sebenarnya cukup punya daya ungkit ya untuk kebangkitan pemuda di Kota Malang. Ya. Di saat kita bicara Kampung Biru Arema itu seolah-olah ini tematik yang sangat recommended ya, daripada yang lain-lain. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Yaitu tadi di saat kita bicara Arema ini, Arema sudah dikenal dunia. Di saat di sana ada tematik kampung sayur atau misalkan
kampung apa dan sebagainya, itu menurut saya potensi daya ungkitnya itu lebih di Kampung Biru Arema. Makanya besar harapan kami, ya saya punya pemikiran tadi yang sedikit tadi, nah paling tidak bisa menjadi apa yang jenengan harapkan, ya bagaimana Kampung Biru Arema kedepannya ada selangkah lebih maju, ya. Dan besar harapan kami dari apa yang mau saya sampaikan nanti, nun sewu sebisanya nanti bisa menjadi percontohan, karena yang akan kami sampaikan dengan rumah YouTube tadi itu banyak mensolusikan, ya. Mulai menciptakan lapangan pekerjaan, ya, mulai merefresh ya pelaku-pelaku UKM, ya, dan mewadahi, ya, anak muda ini ruangnya di mana. Ya. Nah, harapan kami dengan adanya rumah YouTube ini sebagai tongkrongannya, ya, anak-anak muda yang kreatif, inovatif, ya, tentang kebisaannya, mungkin kebisaannya di bidang media sosial, atau mungkin dia punya keahlian di bidang yang lain, ya mungkin UKM, atau mungkin dia punya jiwa-jiwa seni, atau misalkan dia YouTubers, ya, atau misalkan vlogger TikTok segala macam, ya rumah YouTube ini wadahnya, ya. Sehingga anak-anak muda tadi merasa difasilitasi, ya, untuk berkontribusi di Kampung Biru Arema ini. Insya Allah nanti dengan adanya rumah YouTube ini sebagai wadahnya anak muda yang punya inovasi kreatif tadi, ya, yang mungkin selama ini anak muda itu gak pernah terpantau kalau anak muda itu punya keahlian. Nah, suatu saat karena dia tahu di sini tempat tongkrongannya, insya Allah akan bergabung. Mungkin seperti itu nanti. Nah, jadi kembali lagi tentang program rumah YouTube, ini yang akan kami sampaikan. Jadi rumah YouTube ini kita fungsikan nanti seperti TV channel, ya, kayak TVRI. Ya. Berarti kalau kayak TVRI berarti kan kontennya itu kan wis macam-macam. Nah begitu juga rumah YouTube nanti harapan saya kontennya itu semua aktivitas yang ada di sini. Ya, misalkan mau ada kegiatan pengajian, mau yasin, mau tibaan, misalkan mau al-bajarian, mau apa, mau bandengan, mau apa, misalkan ada lomba nyambel atau lomba selfie segala macam, itu nanti bisa diunggah di sini. Atau misalkan putranya Pak Saiful ini misalkan mau ulang tahun, diliput, masukkan di YouTube. Ya. Soalnya saya ingin dengan adanya rumah YouTube ini media yang mampu menghidupkan situasi di lingkungan tadi. Ya. Nah, di saat nanti masyarakat itu tahu, ya kan nggak timbul, misalkan timbul suudon atau fitnah. Waduh, mentang-mentang pengurus RW anaknya ulang tahunnya diliput nang YouTube, ya. Padahal itu memang boleh, ya. Ya. Di saat misalkan anak-anak muda misalkan ingin bikin kayak cerita pendek tentang Kampung Biru Arema, ya, itu juga bisa, ya. Jadi misalkan nanti setiap malam minggu kontennya anak-anak muda, ya, wis buh guyonan, buh ya apa, buh ngeprank, buh apa segala macam, tidak masalah, ya. Kita berikan kebebasan di konten YouTube ini, ya. Jadi ini kadang-kadang yang menjadi pertanyaan, Pak Hari, saya lihat punyanya Pak Hari ini nggak ada yang diedit, ya. Jadi gampangannya wis begitu ngeliput langsung di up. Ya. Nah inilah yang memang perlu kita digarisbawahi, yang membedakan konsep YouTube saya dengan kreator YouTube, ya. Kalau namanya kreator YouTube tadi kan gampangannya sudah hasil dari olah karya, olah pikir, ya, menjadi sebuah karya dan layak ditonton. Tapi kalau rumah YouTube ini lebih ke sifatnya informasi, ya. Jadi informasi, ya, informasi kegiatan yang ada di lingkungan. Nah, nanti kalau misalkan, insya Allah kalau sudah seperti ini kan bisa membuat semakin hidup, ya, bisa semakin hidup. Jadi kegiatan di sana, oh di sana setiap minggu misalkan ada kegiatan pentas seni, nggak tahu misalkan itu yang ditampilkan anak-anak TK atau apa, ya.
itu nggak ada masalah, paling nggak situasinya bisa hidup. Nah, besar harapan kami dengan adanya rumah YouTube tadi ya, dari kebetulan ini ada bendahara juga ada sekretaris ya, biar apa yang disampaikan Pak RW tadi terkait dengan Karang Taruna yang kadang-kadang di saat merencanakan sebuah kegiatan di dalam satu lingkungan, begitu anak muda tadi diterima kerja ya akhirnya terbengkelai. Memang Karang Taruna itu memang Pak lembaga prakerja ya, jadi anak untuk berkegiatan di situ untuk belajar komunikasi, untuk belajar ya merespon atau membuat teamwork dan lain sebagainya ya, sehingga dia punya kemampuan bersosial. Nah, di saat diterima di perusahaan insya Allah gak nemen-nemen kuper seperti itu. Nah, untuk menghindari itu harapan saya Kim ini nanti ada inventaris HP ya. Jadi HP itu yang kita fungsikan, misalkan ya Mas Riki, misalkan Pak kebetulan aku liputan sepak bola ya, warga di sini nonton, biar dibawa Mas Riki, biar diliput ya. Karena nanti ada TikTok ya, misalkan ada pelaku usaha di sini yang mau bikin konten rumah YouTube itu seperti itu. Kira-kira menurut Pak RW kira-kira gimana? Tentang langkah awal untuk mendirikan suatu rumah YouTube itu bagaimana? Karena sudah tidak asing lagi kalau YouTuber itu biasanya langsung rame dan juga dikenal di masyarakat luas. Karena kita terbatas, mungkin yang biasa digunakan itu kan biasanya IG atau Facebook. Ya, kalau YouTube itu hanya sekedar tontonan. Oh, buka channel YouTube ini muncul. Tapi kalau kita kreatif sendiri itu prosesnya ya yang harus segera diawali ya membuat channel YouTube-nya itu ya. Channel YouTube-nya nanti dirumuskan namanya apa, misalkan yang jelas di sini yang harus kita tonjolkan tuh RW-nya, RW 05 ya. Misalkan RW 05, terus nanti YouTube-nya itu KBA atau namanya apa, segera dibuat channelnya ya. Kalau sudah dibuat channelnya ya, nanti bagaimana untuk konten awal, kita adakan satu seremoni lah, peresmian misalnya, peresmian rumah YouTube misalnya ya. Nanti ya, pokoknya harapan saya Kim nanti ya, kalau memang ini bisa berkembang, Kim itu yang dikerjakan ya ini ya. Jadi diharapkan setiap RW itu ada rumah YouTube ya, sehingga aktivitas masyarakat di lingkungan tadi ya, jadi wali kota itu gampang untuk mengetahuinya, mantaunya ya, perkembangannya. Di sana ada pelaku usaha apa, atau di sana potensi banjirnya gimana atau apa dan sebagainya, itu nanti bisa diketahui dengan tayangan-tayangan konten-konten tadi. Nah, harapan saya nanti kalau memang rumah YouTube ini memang betul-betul diprogramkan, ya monggo ya dibahas nanti untuk nama channel YouTube-nya apa, misalkan nanti peresmiannya kayak apa ya. Misalkan harapan saya nanti mengundang Kepala Dinas Kominfo ya. Nah, untuk itu berarti kita mesti ada pertemuan lagi, mungkin mengundang Kim ya, atau mungkin mengundang pemuda yang mungkin lebih banyak lagi ya. Nah, sehingga forum dialog ini nanti anak-anak muda tadi paling enggak ngerti maksudnya mungkin seperti itu Pak ya. Jadi membuat channel YouTube dan direncanakan peresmiannya. Mungkin ada teman yang ada masukan, Mas Riki atau Pak Saiful, monggo. Maya masalah rumah YouTube ini. Jadi kami
kami kan dari kegiatan Karang Taruna. Ini mumpung ada di rumah YouTube juga ya. YouTube. Ini kami bikin suatu kayak swadaya dari anak Karang Taruna dan juga untuk mengolah skill dari Karang Taruna yaitu tentang kita bikin kafe, Oh, bikin kafe. bikin kafe yang di rumah pohon sana. Itu alhamdulillah sudah soft opening. Untuk grand openingnya insya Allah bulan Desember. Kita masih soft opening, berhubung terkendala cuaca sangat ekstrim seperti ini, nah, grand openingnya akhirnya diundur, insya Allah bulan Desember. Itu anak-anak Karang Taruna kerjasama dengan anak-anak mahasiswa BEM Malang. BEM Malang Raya ini bersama anak-anak Karang Taruna. Saya juga ketua Karang Taruna Kelurahan Kidul Dalem, Pak. Oh, mantap, mantap. Jadi, BEM Malang Raya bersama anak-anak Karang Taruna ini sudah berjalan ini kolaborasi ya, kolab ini dengan BEM Malang Raya sekitar mulai tahun 2021. Jadi kegiatan kami meliputkan 3 organisasi. Yang pertama dari Karang Taruna, BEM Malang Raya, sama teman-teman Aremania. Teman-teman Aremania yang tergabung dalam suatu sosial. Di Aremania kan banyak, Pak. Ya. Jadi kita bikin namanya Thinking Brother. Jadi kita punya tim seperti itu yang tujuannya yaitu untuk sosial. Setiap Jumat mereka kemudian ada kejadian bencana alam kayak kemarin sungai yang yang banjir, Gunung Semeru itu kita 3 elemen ini tetap gandeng terus. Terakhir kemarin yang di Semeru itu, alhamdulillah sampai sekarang hubungan terjalinnya alhamdulillah masih tetap kompak. Luar biasa, Mas Siti. Jadi kayaknya saya kesini nih momennya kayaknya tepat sekali. Nah, jadi untuk mendokumentasikan aktivitas jenengan, kegiatan jenengan yang luar biasa tadi ya, tripartit tadi antara BEM Malang Raya, Arema dan Karang Taruna, luar biasa. Nah, disinilah Pak ya, jadi harapan saya dengan adanya rumah YouTube tadi, ya ini ruang sampean, rumah sampean untuk berkreasi, gitu kan? Nah, di saat Anda berkegiatan, Anda liput, nah di sinilah yang akhirnya nanti bisa menjadi sebuah percontohan kayak Kampung Biru itu loh, ya Karang Tarunanya gini seperti itu. Ya. Terus terkait dengan kafe tadi, sekarang sudah soft launching ya? Soft opening. Soft opening ya. Sampun. Hari Rabu kemarin, Pak. Rabu kemarin. Oh, Rabu kemarin. Rabu besok berarti 1 minggu. Oh gitu ya. Jadi kayaknya nanti untuk dialog berikutnya ya, sebelum kayaknya launchingnya mungkin dibarengkan dengan kafe ya. Jadi biar lebih matang ya. Jadi mungkin untuk konten awalnya ya. Jadi pojok-pojok Kampung Biru Arema ini supaya diambil. Kalau bisa nanti teman-teman mahasiswa yang suruh bikin liputan awal tentang Kampung Biru biar bagus. Ya, untuk sementara ini memang dari teman-teman mahasiswa itu yang bikin snap status, bikin video vlog memang ya itu dari anak-anak mahasiswa itu. Jadi sebagai ketuanya BEM Malang Raya malah. Sekarang dia sudah selesai kuliah, dia akhirnya masih tetap gabung sama kita. Dulu ketua BEM Malang Raya memang ikut gabung sama kita. Untuk bahas masalah Karang Taruna, Pak, juga kami punya tim Advent, Pak, tim Advent dan juga ngalaman. Ini dari Karang Taruna sekota Malang. Jadi kami juga tergabung bikin suatu kayak kelompok tim pengalaman sama tim Advent. Tim Advent ini yaitu tim untuk EO, Pak. Jadi kalau kegiatan-kegiatan outdoor atau orang yang berpotensi di tempatnya masing-masing, kayak ada tukang MC, ada yang penyanyi, ada yang
apa namanya yang suka ngelawak, suka nanti dijadikan satu. Nanti yang potensi-potensi itu. Kemarin itu kita ada acara bulan bakti, Pak. Bulan bakti Karang Taruna Kota Malang di Pantai Mudel. 2 minggu kemarin. Di Advent bisa bikin acara semeriah. Kita sama dinas sosial, Pak. Dinas sosial Kota Malang. Luar biasa ya. Jadi apa yang jenengan lakukan tadi itu di saat betul-betul terdokumentasi dengan baik ya. Ya. Kan itu kan bisa paling kan bisa mengedukasi ya. Karang Taruna itu minimal kayak gitu kan ya. Jadi Nanti saling simbiosis mutualisme. saling simbiosis. Iya. Memang itulah ya. Jadi seperti yang jenengan lakukan ini ya. Kalau misalkan di desa atau di kelurahan itu nggak ada wadahnya anak-anak itu untuk berkumpul ya. Akhirnya dengan anak-anak muda berkumpul tadi kan akhirnya ketemu talent-talentnya kan ya. Dia punya talenta apa aja. Misalkan ada vlogger YouTube, vlogger TikTok, atau misalkan dia paham betul bagaimana marketing di Instagram, di Facebook, akan ketemu nanti. Nah disinilah harapan saya rumah YouTube ini sebagai ruangnya anak-anak muda seperti itu. Ya. Sehingga di saat anak muda berkarya tadi ya karena divisualkan lewat YouTube bisa dicontoh. Ya, bisa dicontoh oleh desa-desa yang lain atau Karang Taruna yang lain. Ya. Ya, akhirnya dengan adanya ini kan sampai gambarnya kan nggak sepi kegiatan. Di saat selama ini Karang Taruna itu kan terkenal itu kata Agustusan. Bener nggak? Nah, nanti dengan optimalisasi teknologi seperti media sosial ini mas ya. Nah, katakanlah misalkan nanti di sini misalkan ada pojok-pojok ya yang mungkin perlu adanya sponsorship ya untuk membenahi ya. Misalkan ada pojok-pojok yang perlu dibenahi, potensinya sangat tinggi untuk mendapat respon dari perusahaan karena apa? Karena kita bermain medsos. Ya. Katakanlah misalkan dari perusahaan A ya. Misalkan jenengan merencanakan kini ayo digawe sing apik, kita gambar dulu, kita desain dulu membutuhkan anggaran sekian. Nah, misalkan kita ngundang sponsor pasti akan direspon. Karena apa? Di saat menyponsori pembangunan di Kampung Biru Arema ini viralnya kan sak Malang, bener nggak? Ya, empatinya sak Malang. Ya, nah, dari sinilah menurut saya di saat kita punya media sosial tadi banyak yang bisa kita ini, ya, kita munculkan ya nanti kayak potensi-potensi anak muda itu nanti akan muncul. Ya, katakanlah misalkan di sini harus pintar ada kori, misalkan ada ini juga kita munculkan di situ. Nah itulah besar harapan kami. Mas Riki ini luar biasa ya. Jadi dengan adanya jadi PM Malang Raya. Kalau nggak begitu, kenapa harus pakai medianya Pak Hari? Ya, kalau nggak gitu nggak selesai urusannya. Ya, di saat harus ada satu yang menjadi panutan. Soalnya kalau nggak begitu, kamu bisa aja bikin rumah YouTube sendiri. Tapi kalau misalkan nggak pernah terkorelasikan dengan yang lain, ya emangnya kamu bisa apa? Kan gitu. Ya. Kali itu poles. Kalau ini misalkan cabutan kita dapat sponsor, kita ngecat ini otomatis kita tulang lagi. Karena sudah mengerak, sudah mulai intinya sudah balik yang awal dulu. Kalau seumpama cuma peremajaan, cuma disemprot, itu cuma 1 tahun sekali itu sudah bagus Pak. Ini udah lama semenjak corona Pak ya, kita bisa sampai Kampung Biru Arema ini ya. Nah, di situ nanti bikin konten yang begitu-begitu. Ya, jadi ide-ide brilian yang pernah direncanakan katanya dengan pendirian Kampung Biru Arema itu sebenarnya yang harus dituntaskan tuh ini loh, tapi sampai sekarang belum tersentuh. Nah ini di saat kita sering bikin konten begitu nanti kan ada aja komen, ada yang komen. Ya di saat misalkan ada yang diberikan keluasan rezeki, mungkin beliaunya akan membantu. Ya, nah, seperti itu. Di saat bantu juga, ya bantunya itu tepat sasaran. Ya. Nah, soalnya dengan adanya
rumah YouTube tadi pastinya nanti kan ada kepengurusan ya, ada ketua, sekretaris, bendahara, itu tetap itu harus ada ya. Nah, sehingga nanti di saat ada bantuan itu jelas ya, yang menerima ini harus siapa. Soalnya Usaha sablon sendiri. oh punya sablon. Punya sablon Karang Taruna. Jadi ya itu dulu itu tadi ada Karang Taruna Kelurahan Gil Dalam. Bikin pelatihan sablon. Dan Iya. alhamdulillah sama anak Karang Taruna sini dan anaknya Pak Harno Terus dikembangkan. konsisten kembangkan. Alhamdulillah sekarang sudah beli meja sendiri ya Pak ya, beli meja sendiri, beli alat sendiri untuk sablon. Tujuannya dari Karang Taruna untuk warga. Misalkan di luar kita mau nyablon, untuk selama ini kan kita nyablonnya di luar Ya. misalkan di sablon di luar 80.000 per piece. Tapi kalau punya kita sendiri kan warga, hitung mulai Mas, hitung mulai Pak. Ya, buat itu juga nanti dikasih keuntungan untuk Karang Taruna, untuk kas. Nah ini sementara ini tempatnya ada di. Nah kemarin kita habis resik-resik Pak ya, sama anak UM, Aksos ya, sama anak UM, resik untuk di gedung Karang Taruna kampung kita. Dan alhamdulillah sudah bersih. Dan insya Allah rencananya sablon itu akan taruh di sana. Dan di sana kan di pinggir jalan, itu biar kelihatan. Kita bikin nama di situ, sablon, menerima orderan sablon kan lebih efisien dan efektif ya. Alhamdulillah sudah berjalan dan sudah kemarin 400 piece ya, 450 dari mahasiswa UM. Alhamdulillah. Nah, itu. Makanya potensi-potensi dari Karang Taruna kampung harus dikembangkan terus, dimunculkan terus. Makanya menurut saya itu ini loh ya, brand Kampung Biru Arema itu keren. Ya. Ya. Makanya di sini misalkan ada yang misalkan budidaya kayak bikin keripik ya, atau bikin apa segala macam. Sudah Pak kita. Pelabelan itu loh, pelabelan jamur, hidroponik ya. Tempatnya rumahnya sendiri sekarang. Alhamdulillah sudah punya tempat rumah sendiri. Hidroponik per RT Pak ya. Nah, urban farming. Nah, jadi gitu-gitu nanti Mas. Jadi apa? Kalau yang terkait dengan liputan yang ada muatannya ya, kalau bisa itu nanti yang liput itu sing profesional. Ya. Jadi kayak urban farming misalkan. Nah, itu sing liput api itu kan bagus. Jadi ngeliputnya nggak pakai HP lagi, pakai kamera. Ya. Kalau pakai HP ini kan gambarnya ada kelemahannya. Jadi ketajamannya itu ya luar biasa. Monggo Mas Saiful. Kira-kira Mas Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dari awal perbincangan kita tadi, yang pertama yaitu terima kasih kepada Pak Hari yang sudah berkenan bisa hadir dan mempunyai pemikiran atau ide yang sangat brilliant. Kalau diamati memang potensi di Kampung Biru Arema ini sangat bagus. Cuma konsistensinya yang kurang. Terutama pemuda yang bisa benar-benar fokus. Yang namanya pemuda kan sama aja. Kita dulu juga gitu. Tapi walaupun bagaimana itu butuh wadah. Mungkin dengan pertemuan malam hari ini awal dari konsistensi itu yang kita bentuk. Amin. Saya sepakat sebelum ini kita matangkan, alangkah baiknya kita cari anak muda-muda yang bisa direkrut sehingga nanti bila sudah disepakati ada rumah YouTube di Kampung Biru Arema ini sudah mantap ya. Karena walaupun bagaimana dari awal mungkin bukan pertemuan kali ini kita ketemu dengan Pak Hari, karena saya sudah memimpin seremoninya yaitu pengukuran mahasiswa
dan pertukaran mahasiswa. Memang kata Pak Hadi tadi, kalau tidak ada wadah, yang ada hanya hello say goodbye. Kalau dilihat dari istilahnya apa, flashback ke belakang, pembentukan kampung biru Arema itu wadah sebetulnya kan tidak tahu kenapa. Iya, iya. Karena ide dari beliau Abah Futon supaya sinergitas antara tiga kampung. Di balik itu, kata Mas Riki tadi, sebetulnya ada kesinambungan dengan Arema. Mas Riki dari awal sudah menyambungkan dengan manajer ini, tapi masih belum. Apalagi yang namanya pemerintahan, yaitu tadi, dia bikin program tapi tidak ngopeni. Yang penting programnya jalan, kemudian masyarakat berjuang sendiri. Kalau tidak ada beliau-beliau ini mungkin kampung Arema sudah redup, Pak. Redup dalam artian semua kegiatan. Dan sampai hari ini Pokdarwis Kampung Biru masih eksis. Walaupun ya orang-orang ini yang peduli. Nilai kesadaran dari warga pun masih kurang. Alhamdulillah tidak ada masalah. Dan tingkat kasarannya sing meninggal karena COVID sangat sedikit. Sangat rendah. Ya tidak ingin itu Pak. Tapi kembali lagi, memang kesadaran dari orang-orang ini. Dan saya apresiasi sekali dengan ide akan dibentuknya rumah YouTube. Mungkin dibantu dengan Mas Riki bisa memfokuskan kepada anak muda. Siapa yang kira-kira benar konsisten untuk kemajuan RW 5 khususnya. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kaitannya dengan menumbuhkan kepekaan, kepedulian, ya, rasa memiliki segala macam tadi ya, itu memang itu tadi yang apa yang disampaikan Pak Saiful tadi ya, saya terima kasih sekali ya, tersanjung juga saya ini Pak ya. Memang sekarang di saat zaman teknologi ini kita memang harus bisa ya, bagaimana teknologi ini bukan monopoli anak-anak milenial, tapi bagaimana kemanfaatannya ini bisa sampai ke masyarakat paling bawah. Ya. Ya. Kalau yang diceritakan Mas Rizky tadi luar biasa ya. Jadi bagaimana dia bisa menghimpun anak-anak muda yang punya talenta tadi ya. Ada satu tipnya tadi. Di saat misalkan di sini ada yang jualan rujak, ya, mungkin jualan sayur matang, ya, itu kan perlu juga dipromosikan, kan itu. Nah harapan saya nanti kalau memang YouTube ini rumah YouTube sudah berjalan, ya, nanti ditindaklanjuti bikin TikTok, ya. Tapi TikTok itu khusus UKM, ya, khusus UKM. Nah, dari situlah harapan saya nanti ada semacam kanalisasi informasi yang jelas ya. Jadi kalau TikTok itu kontennya harus UKM, nggak boleh selfie yang tanpa bawa produk. Ya. Nah, jadi kayak pelaku usaha apa saja, silakan bikin konten di TikTok. Ya. Nah, ini tadi karena ini rumah YouTube ini batasannya 1 RW ya, 1 RW yang kita fasilitasi. Ya, kegiatan dalam 1 RW utamanya. Ya. Nah, di saat misalkan Mas Riki kerjasama dengan lain, kan Mas Riki yang ikut berkegiatan di sana itu tidak masalah diliput. Ya. Nah, di saat kita misalkan meliput kegiatan di luar, ya, itu juga sifatnya juga sponsorship juga. Ya. Nah, jadi saya lebih ke bagaimana kita fokuskan aktivitas yang ada di sini, ya, yang kita abdi di YouTube RW tadi. Di saat misalkan kita meliput kegiatan di luar itu nanti lebih ke di-up di TV channel desa. Bisa jadi nanti kegiatan yang ada di sini juga di-up di TV channel desa, itu nanti terserah dari Kim responnya. Misalkan Mas Rizky aku minta videonya kegiatannya sampean ya, akan saya up di TV channel desa. Ya, mungkin akan kita berikan seperti itu Mas Rizky.
Nah, gini Mas ya, kita berikan kemudahan ya untuk anak-anak yang lain ya, untuk bisa menjadi vlogger ya, atau untuk bisa meliput ya. Nah, soalnya apa? Soalnya kalau misalkan sampai ada kesediaan ya nggak masalah ya. Kalau bisa, kan setiap ada kegiatan yang pengen diliput, sampai yang liput misalnya, nggak apa-apa ya. Oh, dari nanti ini mungkin pertanyaan ini ke Pak RW ini ya. Ini ada bendahara barang ini apa kira-kira? Liputan itu sering, apalagi di tragedi Kanjuruhan kemarin. Media asing ini memang ke rumah saya semua, rata-rata ke rumah saya. Mata Najwa, narasi newsroom itu ada di YouTube ada narasi newsroom. Saya yang diwawancara sebagai narasumber dan keliling-keliling saya juga mempromosikan kampung saya. Di foto, di video semua. Kemudian channelnya Jepang dan sampai saat ini wartawannya sama saya masih baik, masih Mas Leo, Jepang sama TV juga mempromosikan Kamu Biru. Ya, saya cuma mikir dengan ada acara apa namanya rumah YouTube ini, kok nggak gawe channel Dewi? Kita kelemahannya, kekurangannya apa? Kalau cuma sekedar HP aja, memori, base. Tapi kalau seumpama kita punya khusus untuk tim vlogger, kita punya tim vlogger itu, dan itu nanti bisa dipakai untuk, misalkan aku nyewa vlog, bayarnya lebih mahal. Kalau kita sudah menyediakan apa namanya alat seperti ini, istimewa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang saya ingin sekali sponsor itu bisa masuk ke rumah, bisa masuk ke kampung. Saya ingin, karena kalau sudah ada apa namanya wartawan ke sini banyak yang pecat melontok itu izin. Sumpah izin Pak, izin. Karena ya itu kita kalau misalkan punya dana dari kampung ya habis buat kata aja kampung, gitu. Jadi kalau dana seperti ini kan harus punya dana turahan. Ya oke, mungkin terkait dengan Mas Diki tadi yang ditanyakan kan peralatannya, Pak. Kira-kira ya Pak Edwin. Tadi Bapak mengatakan bahwa memang harus ada HP khusus ya Pak ya, tentang didirikannya rumah YouTube. Dari sini nanti ya saya harus berdiskusi sama teman-teman, pengurus atau perangkat KRW-an, RT-an. Jikalau memang benar-benar didirikan rumah YouTube, insya Allah ya kita harus mencari pihak-pihak yang mau memberi support tentang rumah YouTube ini. Sebelum kalau jenengan kagungan sponsor, ya mungkin saya siap untuk membuat proposal atau yang lain agar rumah YouTube ini benar-benar terrealisasi. Karena di sini ini ada dua, pengurusan KBA sama KRW itu ya satu sinergis, semuanya saling membantu. Tapi kalau dibebankan kepada KRW akan malah kesulitan. Itu pun kalau ada acara-acara, alhamdulillah di sini setiap tahun ada acara anniversary, ya itu juga bekerjasama dengan himbauan dari Disporapar. Itu pun dananya minim Pak, hanya sebatas ya makan, mengundang orang yang berkompetensi untuk nari atau apa aktivitasnya itu. Dulu pernah ada ya, itu jaya-jayanya itu ada pasar, ada kegiatan mendatangkan
dari Putri Abanto. Tapi semenjak saya ada Pak Sutiaji hanya sekilas meninjau aja mendarah diri, tapi tidak ada support. Malah menurut saya dia itu kampung yang utamanya di heritage. Ini dianak dirikan ya. Iya itu. Tapi kami sudah berkolaborasi dengan 7 kampung tematik. Kemarin ada festival mulai dari keramik Noyo sampai Lampion itu mengadakan kegiatan-kegiatan. Termasuk di sini juga. Berarti selama 7 hari itu estafet. Sayangnya memang dokumen-dokumen itu belum ada wadah. Tapi kalau dengan ada wadahnya rumah YouTube akan lebih luas masyarakat melihat. Mungkin Bapak punya solusi gimana? Kalau pada waktu acara itu Pak ya, jadi HP-mu, ojo HP-mu kebok. Jadi engker-engkeran, Pak. Jadi kalau kita sudah punya tempat sendiri, punya alat sendiri, wah ya, mendingan acara, ayo, enak Pak ya. Khusus itu. Pinjam, nyewa kita Pak. Iya. Ya mungkin dari pertemuan malam ini ya, alhamdulillah luar biasa ya. Nah, jadi jenengan banyak menaruh harapan juga menangkap ini menjadi sebuah peluang yang mungkin bisa memajukan Kampung Biru Arema ya. Saya kira nanti disinilah ya perlu kita bangun lagi komunikasi. Sing bangun kene dhisik sapa kan. Nang Banten dadi jaluk bantuan piro sih rek? Atasnya 10 juta ya Banten ya. Benar enggak? Ya. Tapi di saat bantuan tadi itu memang akan diwujudkan untuk betul-betul untuk kemajuan Kampung Biru Arema. Dan gampangannya yang diprogramkan dengan adanya rumah YouTube ini kayaknya progresnya nanti itu bagus. Nah dari kejelasan itulah atasnya bantu sakmune kira-kira kan ya kecil. Dan saya kemarin berkegiatan ya. Saya kemarin kan mengadakan lomba joget kreatif Bandengan. Ya. Alhamdulillah memang sekarang ini peluangnya ya ke partai. Ya. Ke partai. Tapi bukan berarti Kampung Biru Arema itu akan disertai oleh partai, tidak. Ya. Nah, kita bebas ya melibatkan partai apa saja. Ya. Misalkan yang mau berkontribusi terkait ini. Kan gitu. Di saat katakan misalkan masang satu gambar gak apa-apa, yang penting bayar kami. Gampangannya kan itu kan peluang-peluang ya yang bisa kita negosiasikan ya. Asal jangan tak bantu sama ini nggak oleh selain partai saya nggak boleh, itu nggak boleh. Kampung Biru Arema ini media untuk masyarakat secara umum, jadi nggak bisa dimonopoli oleh satu partai. Sampai mau berkontribusi nggak apa-apa, pasang gambar atasnya. Pasang gambar tuh gak kontribusi ya tak copot aja. Insya Allah Mas Riki ya. Jadi pertemuan malam hari ini luar biasa sekali ya. Insya Allah nanti mungkin saya juga akan bisa membantu ya. Kira-kira kebutuhan anggaran itu berapa ya, monggo nanti dimusyawarahkan ya. Terus nanti terkait dengan kepengurusannya, perencanaan launchingnya kapan dan sebagainya ya. Monggo nanti dibahas, diagendakan. Nah, insya Allah nanti mungkin dari teman-teman perguruan tinggi juga ya, karena ini menjadi sebuah legacy ya di saat perguruan tinggi mau misalkan mewujudkan rumah YouTube ini, katakanlah misalkan dari Unenus misalkan ya yang lebih ke teknologi informasi misalnya, kita ngajukan aja proposal, tinggalkan legacy untuk Kampung Biru Arema untuk setinggi Unenus. Sekolah tinggi komputer itu loh ya, Bu Eva ya, itu saya kenal baik ya. Jadi kayak Kampung Warna-Warni itu kan UMM ya kan seperti itu. Nah Kampung Biru Arema ini siapa? Nah sekarang dengan adanya rumah YouTube ini legasinya dari misalkan dari ini yang kita nanti saya
saya kawal lah nanti gitu ya. Nanti dengan adanya perencanaan rumah YouTube ini mulai kita bikin proposal. Rumah YouTube itu nantinya seperti ini, begini, ya. Nah, yang dibutuhkan anggaran untuk ini, ya. Nah, baru kita, ya. Mungkin Pak Saiful atau Pak Arno, mungkin dari sisi UKM Pak, dengan kira-kira terkait dengan rumah YouTube ini, jenengan sebagai pelaku usaha tadi kira-kira diuntungkan enggak Pak dengan rumah YouTube? Saya minta pendapatnya jenengan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira ya enggak sendiri ya. Karena ini banyak yang apa namanya itu Punya usaha UKM. usaha UMKM itu banyak sih. Jadi ya saya kira nanti kalau itu mungkin ya banyak yang diuntungkan karena kita kan sebagai masyarakat kan yang diharapkan itu semua yang punya usaha kecil bisa maju semua. Di samping itu ya semoga aja dari luar bisa dimengerti karena di sini nggak cuman apa misalnya seperti ada yang jual Jualan jamu ya. lain-lain lah lengkap di sini tugas cuman Iya. sudah terkenal cuman kurang pemasarannya memang kurang seperti papan farmingnya juga lumayan karena ini yang beli orang-orang yang karena kalau misalnya orang luar beli mungkin ya kurang gitu karena nggak ada istilahnya nggak ada obat-obat atau langsung alam Gitu ya. itu jualnya itu per RT itu satu ikatnya dijual satu ikat dijual 2,5. Jadi harapan mungkin harapan masyarakat dia terima ya mungkin ya kalau ada rumah YouTube ini mungkin ya senang lebih terkenal itu ya seperti Sudah ada kader lingkungan ya. seperti tadi karena kalau orang luar masuk kenapa kita nggak istilahnya nggak mengadreskan karena kita merasa belum dijual apa belum ada itu sedangkan untuk pos-pos yang tadi gambar-gambar sudah punah kurang perhatian ya, tadi karena yang DKI menara ini kan bukan itu kalau kita minta seperti Arema Licek kita sama Mas Riki berangkat ke rumah Banton minta drum itu dikasih waktu itu 2,5 juta langsung kita belikan memang harus ada pemerintahnya kita belikan langsung supaya apa namanya itu uang itu buat apa kan nyata. Nah, kesini ya disambut dengan cek ya drum makanya kalau kita nanti insya Allah kalau bisa ke sana lagi mungkin ya baik. Insya Allah yang mau ke sana mungkin ya di kampung dulu jangan ini karena yang pendirinya juga Banten ya. Saya dulu sudah berkomitmen kampung biru apa jauh orang aku. Oh gitu ya. Iya. Makanya kan juga orang lain. tidak peluang gitu. Jadi, makanya nanti insya Allah kalau ada peluang mungkin mau ke sana di samping ya mau minta kita. Oke. Ya. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah ya dari sisi pelaku usaha juga rupanya juga
juga berharap dengan adanya rumah YouTube ini ada keuntungan juga. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya untuk dialog pada malam hari ini ya, program rumah YouTube ya. Alhamdulillah dari Karang Taruna, dari kepemudaan, dari pelaku UKM, dari sekretaris sampai dari Pak RW ya, itu rupanya sangat support ya. Semoga bisa secepatnya diwujudkan ya, dan untuk kepengurusan dan rencana jangka pendeknya supaya juga sudah dibuat ya, sehingga di dalam proposal pengajuan anggaran paling enggak sudah ada gambaran di saat dibantu itu nanti mau jadi apa ya, seperti jenengan minta drum apa jelas ya, dan di saat nanti ini rumah YouTube ya yang kita minta apa nih, sehingga kebutuhan tadi sudah kita buatkan proposal. Ya mungkin itu Pak RW ya, agar bahasan pada malam hari ini semoga nanti berkelanjutan dan diberkahi ya, semoga ini manfaat ya. Monggo Pak RW closing statementnya. Mungkin ada doa. Alhamdulillah, silaturahim dan diskusi mengenai perkembangan dan tindak lanjut Kampung Biru Arema dengan didirikannya, insyaallah didirikannya rumah YouTube, maka kami perlu adanya rapat untuk memantapkan visi misi yang ada di Kampung Biru. Ya, insyaallah kalau memang ada yang menjabatan ya, dan itu insya Allah kami bisa bergerak. Tapi kalau saya sendiri insya Allah gak mampu. Alhamdulillah dari pihak Karang Taruna, dari pengurusan saling mendukung, maka program itu akan berjalan ya. Nah, untuk selanjutnya semoga pertemuan malam hari ini membawa manfaat benar-benar terwujud. Itu kita selayaknya mohon pertolongan kepada Allah, diberi kemudahan kelancaran dalam menuju yang baik. Untuk doa mungkin kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Hari telah menyempatkan ke Kampung Biru Arema guna membantu kami yang mana perlu pembenahan. Terima kasih sekali lagi Pak Hari. Semoga niat jenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang soleh. Terima kasih. Oke, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Pak RW 05 ya, beserta stafnya, dan ada juga dari tokoh pemuda Karang Taruna. Alhamdulillah ya, semoga apa yang menjadi bahasan kita nanti bisa wujud ya, dan bisa berkontribusi untuk perkembangan Kampung Biru Arema. Mungkin itu yang bisa kami informasikan untuk malam ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.